Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa tu'ati wa la'alakum tuflihun. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Zoom meeting ini untuk sama-sama belajar, sharing tentang bab 4 hari ini ya, tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Bapak sudah memposting pertanyaan ini di grup di Google Classroom kan, dan sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan nonton video juga oleh YouTube tentang teori-teori yang dipelajarinya ya. Tapi sebelum itu Bapak majukan mahasiswa untuk memberi kata pembuka secara Islami ya. Sebut salam, nama, terus tujuan Anda masuk Zoom, dan apa yang Anda ketahui tentang topik hari ini. Silakan dari Anissa Priantini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti perkuliahan di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Priantini, NIM 120161107 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Alasan saya mengikuti Zoom meeting karena saya ingin menghadiri dan mengikuti perkuliahan pada hari ini yang membahas mengenai pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Anggra ini? Iya, Pak. Silakan Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, alamat dari Kota Baru, Jalan Perdamaian. Tujuan saya masuk Zoom adalah ingin mengikuti mata kuliah pada Islamic Marketing Manajemen pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dinda Yuliastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah.
Tujuan saya memasuki Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang berjudul pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Zinta Ramadhani. Dewi Zinta Ramadhani. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dewi Zinta Ramadhaniati. Saya berasal dari kelas 3C, Akuntansi Syariah. Ingin mengikuti makul Islamic Marketing dan Manajemen pada pagi hari ini. Oke. Fitana Devi. Ya, Pak. Nah, lanjutkan, masih lanjut, silakan. Masih lanjutkan. Sudah, Pak. Nah, oke. Fitana Devi sekarang. Sekarang Fitana Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitriana Devi, asal dari Pontianak, dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki ruang Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Oke, Fadli Afan. Fadli Afan. Ya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadli Afan. Saya berasal dari Siantan. Dapatnya itu, Pak. Itu ya. Muhammad Isin. Muhammad Isin. Muhammad Isin ada? Dengan Bapak Muhammad Isin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Hilang suaranya? Ya, Pak. Suaranya hilang. Lanjutkan mesin, lanjutkan. Oh, hilang suaranya. Oh ya, jaringannya nampaknya. Oke, dapat ya. Imelda Mauli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wa ahbihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Imelda Mauli, NIM 120160111 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Adapun alasan saya mengikuti Zoom pada hari ini ialah untuk mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen dan juga untuk menambahkan pengetahuan saya mengenai pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam. Alfiana ada? Ada. Ya, silakan Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama syukurillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cici Alfiana, NIM 120161119, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3. Alasan utama saya masuk ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan saya tentang Islamic marketing ini, dan juga saya ingin mempelajari tentang strategi perencanaan dalam pemasaran Islam. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat. Baiklah, perkenalkan nama saya Zara, NIM 1201609. Saya berasal dari Galing, khususnya Kabupaten Sambas. Dan tujuan saya memasuki Zoom meeting hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan diampu oleh Bapak Adi Mursalin, STMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratna, silakan Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah lantaran kelimpahan kasih sayang anugerah kita bisa berkumpul di Zoom bersama pada hari ini dengan mata kuliah Islamic Marketing. Salawat serta salam kami terus curahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntut kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ratna. Saya berasal dari Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tujuan saya memasuki ruang Zoom untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dengan materi pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ijra, silakan Ijra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hidra Palica dengan NIM 120161123, asal dari Ledo, Kabupaten Bengkayang. Tujuan saya masuk di Zoom adalah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan tema hari ini pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidia ada. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 1201663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya memasuki Zoom karena ingin mempelajari Islamic Marketing yang temanya strategi pemasaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tania Kanin Dina Antika ada? Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Tidak Ada ini. Yang mana berkat beliaulah merasakan di masa terang benderang ini. Baiklah, nama saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Pontianak di Jalan Ayam. Maksud dan tujuan saya masuk di Zoom ini ingin berpartisipasi dan ingin berkomunikasi saat Makul Islamik ini sedang berlangsung, di mana tema hari ini yaitu pemasaran dalam Islam. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tes, hanya bapaknya ya nanti saya nggak kali. Oke, bapak udah posting berapa pertanyaan di Kasub, kita diskusikan. Yang mau jawab silakan jawab ya. Bapak semua yang pernah bicara ya kan? Karena bapak dari itu Kakek Pananda ya Kakek Pananda, kemudian dari kita video record itu dinilai ya besar nilainya kalau Anda rajin ya. Nanti bapaknya kerajin Anda. Bukan kepintaran yang dapat nilai, tapi kerajinan, keuletan, nanti yang dapat nilai. Ya kan? Ada orang pintar tapi malas, ada kan? Orang pintar tapi tidak rajin, ada juga kan. Yang penting itu adalah pertama adalah orang rajin, disiplin, tekun kan, dan mengerjakan apa yang ditugaskan gitu kan dengan baik. Oke, silakan nomor 1 siapa ya sudah salam dulu nama Pak menjawab ya. Silakan. Saya Pak. Silakan langsung. Namanya siapa? Salam dulu ya, salam, nama dulu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maryamah, NIM 120 160 39. Ya. Saya menjawab nomor 1 yaitu tentang apa yang dimaksud dengan bencana. Yang dimaksud bencana ialah suatu dalam logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yaitu Allah melarang sesuatu meskipun kita tidak menyukai sesuatu tersebut. Maka tanamkanlah keyakinan bahwa dalam sesuatu tersebut tanamkanlah bahwa dalam sesuatu yang terlarang itu terdapat banyak keburukan. Yang kedua, Allah Maha mengetahui, pengetahuan manusia sangat terbatas. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kita untuk selalu berserah diri kepada Allah. Dan ayat ini juga mengajarkan untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimisme ketika ditimpa kesedihan, dan tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira ya saya kira surat apa yang menggambarkan rencana pemasaran ini? Surat apa lah Al-Quran yang menggambarkan surat apa nih adanya rencana pemasaran? Kira yang mana? Surah Al-Hasyr ayat 18, Pak. Silakan. Bunda, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bacakan kandungan ke Pak. Nah, kandungannya apa? Itu anak pemasaran, silakan. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan, sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, oke. Jadi dari nanti kalau Anda berbisnis ya, kalau sudah berbisnis harus rencana kan? Kalau ada rencana itu penting. Nanti rencana itu harus dilakukan, nanti dievaluasi, ya kan? Nah, kalau Anda punya rencana tapi tidak dilakukan, berarti itu tidak bagus ya enggak? Nah, evaluasi itu berkait terusnya. Jadi kalau bisnis yang berhasil itu lebih bisa berencana, ya rencana bisnis atau rencana pemasaran, nah gitu kan? Nah, dalam merencanakan perlu apa? Perlu pembelajaran, ada perlu diskusi kan? Apa yang akan lakukan akan datang. Sama kan Anda kuliah ini kan pakai perencanaan kan? Dalam bentuk apa namanya FRS ya, memulai rencana studi kan, apa yang akan ambil, berapa mata kuliah, berapa SKS kan, kemudian anda belajar, ada prosesnya, nanti Anda evaluasi, ada ikut ujian, nanti berapa nilainya, ya kan, dapat A, dan dapat B, dan dapat C, dan tidak lulus. Nah itu kan Anda evaluasi kenapa dapat A, kenapa dapat B kan, jadi kan apa yang rencana itu dilaksanakan. Jadi kalau Anda berbisnis berencana dulu, ya berencana dulu kan. Berencana dulu, nanti dilaksanakan, dievaluasi. Itu kan nanti perlu orang juga di Indonesia, ada pengorganisasian kan, perlu orang ya, anda koordinir orang itu untuk melaksanakan apa yang direncanakan, gitu kan. Di sini kan ada jadi apa yang telah, jadi nanti ada evaluasi apa yang telah Anda perbuat, ya kan, dievaluasi kan, nah, ya kan. Tapi jangan lupa Anda berdoa pada Allah, gitu kan. Nah itu Pak, berdoa pada Allah selalu. Berdoa pada Allah, gitu kan, itu dekat pada Allah itu dasarnya kan, dasar itu. Semua rencana pakai pada Allah juga kan. Itu kan manusia kan apa ini membuat rencana, tapi Allah yang menentukan kan. Kita hanya berusaha dan berdoa, ya kan. Kita lakukan terbaik kan. Tapi kalau Anda berbisnis nanti tanpa rencana itu tidak bagus ya. Anda punya modal banyak pun, Anda buat usaha, tapi tidak ada rencana, wah susah, ada bangkrut Anda kan. Beradul nanti akibatnya. Jadi semua rencana. Ya, maka perlu ada pemasaran. Itu perlu strategi kan, strategi pemasaran juga. Bagaimana cara strategi itu ada langkah-langkahnya, ada strategi, ada visi, ada misi dan sebagainya strategi kan. Apa visi Anda, apa misi Anda, buatan strateginya gimana. Jadi kalau membuat strategi juga harus menentukan apa lingkungan pemasaran. Ada yang perhatikan. Oke, nomor 2 ya. Silakan. Ica, Bapak siap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Alfiana, NIM 120161119, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Asal saya dari Sosok, Kecamatan Tahan Hulu. Oke. Yang kedua adalah pengertian rencana penawaran. Pengertian rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam satu bisnis yang di mana keterkaitannya dengan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian maksimal. Pandangan Islam mengenai rencana pemasaran ini, rencana pemasaran Islam merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan penambahan value dalam keseluruhannya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip dalam Islam. Ya. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, mau tambahkan lagi? Saya, silakan, Jara ya, silakan. Yang dimaksud dengan rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Perencanaan pemasaran atau marketing planning adalah suatu bagian dari suatu desain yang mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan atau dalam konsep pemasaran saat ini. Suatu hubungan yang saling menguntungkan. Ya, jadi kalau jadi apa tulisannya? Anda mau buka usaha, Anda bercanda, dulu apa yang Anda jual kan? Dulu apa yang Anda tawarkan? Produknya apa? Kemudian
Dari segi SDM, bagaimana SDM-nya, bagaimana keuangan Anda, itu harus direncanakan semua kan, lengkap, komplit kan. Nah, siapa pasarnya, nah, gitu kan. Jadi yang buat produk apa, siapa pasar Anda tuju, dan bagaimana SDM-nya, cukup enggak tenaganya kan, untuk pasang kan, bagaimana keuangannya nih, nah, gitu kan. Nah, bagaimana akuntansinya, pelaporannya kan, gitu kan. Kalau keuangan kan nanti ada sistem pelaporannya, pertanggungjawabannya, akuntansinya kan, gitu kan. Nah, catat semua gitu kan, itu perencanaan semua. Jangan asal-asal ada modal buka usaha tanpa rencana, punya ikut-ikutan. Si A jualnya bagus, ikut si A, itu jangan ikut-ikutan. Jadi sudah ide kan. Anda tuh harus punya ide, Anda apa, mau jual apa, Anda ada peluang apa yang cocok, apa yang cocok, Anda ambil kan gitu. Nah, lihat situasi gimana, bagaimana persaingannya gitu kan. Jadi ikutan kawan dari aku ikut, itu berarti itu ikutan namanya bagus kan. Nanti kalau kawannya bangkrut enggak. Jadi Anda harus punya rencana ya dengan matang gitu, ya kan. Sudah ide kan, harus kreatif, inovatif ya. Jadi kalau sebagai pemasaran terus harus kreatif, inovatif. Nah, kalau Anda mau berhasil sukses pun juga Anda harus kreatif, inovatif. Kalau Anda kreatif itu tidak berhasil gitu. Ya kreatif dan segala hal lain ya kan. Nah, kreativitas itu diperlukan ya untuk keberhasilan semua manusia kan di muka bumi ini. Nah, itu kreativitas. Kreatif ya, Anda kreatif. Oke, nomor 3 siapa mau jawab? Nomor 3 silakan. Saya Pak. Ratna ya, silakan Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 120160071. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Nomor 3, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. Yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran itu yang pertama, melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dan dengan adanya analisis SWOT, maka manajemen pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang makin muncul di pasar serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perencanaan pemasaran ini kita juga tahu beberapa hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama, menentukan target konsumsi. Jangan menentukan target marketing secara general, sebab hal itu merupakan langkah yang buruk. Karena itu, perlu dibuat segmentasi konsumen, agar pemasaran yang Anda lakukan tepat sasaran. Yang kedua, membuat tujuan akhir. Selanjutnya adalah membuat tujuan marketing dalam usaha atau bisnis Anda dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya Anda menentukan kanal apa yang Anda ingin pakai. Sebaliknya, kenali terlebih dahulu konsumen Anda dan analisis media apa yang paling banyak digunakan oleh para konsumen Anda. Yang keempat, membentuk tim. Ketika akan membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya Anda membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan yang berkompeten. Jika kesulitan dalam mencari seseorang tersebut dalam perusahaan Anda, maka dapat memanfaatkan bantuan dari perusahaan jasa konsultan untuk merencanakan marketing perusahaan Anda. Yang kelima, terakhir, membuat budget marketing. Yang terakhir, memperkirakan seberapa besar budget marketing yang dibutuhkan untuk bisnis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah detail ya.
udah detail ya, udah lengkap lah jurnalnya ini kan. Jadi intinya ya harus Anda tetap sampai SDM-nya gimana, keuangannya gimana aja kan, operasi gimana itu harus lengkap, pemasarannya, budgetingnya kan. Jadi memang harus melakukan SWOT dulu, SWOT analysis. Apa tuh SWOT? S itu apa? S itu strength ya, kekuatan. W itu weakness, O itu opportunity, T itu threat. Jadi kalau SW itu untuk mengetahui apa internal perusahaan ya, internalnya apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda kan. Ya nanti kalau untuk mencari peluang itu mencari peluang itu eksternalnya itu pokoknya dan threat. Peluang ancaman itu eksternal. Kalau internal itu berarti ya SW. Kalau OT itu eksternal perusahaan, faktor ekonomi, faktor hukum, faktor sosial, teknologi, itu namanya itu eksternal, itu OT, ya kan? Bahwa kita dalam bisnis itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal, gitu kan? Itu diperhatikan. Namanya analisis situasi, gitu kan? Anda sebagai pengusaha itu harus bisa analisis situasi. Nah, dulu bagaimana cara menganalisis situasi? Melalui SWOT analisis kan. Sama Anda mahasiswa, Anda juga harus melakukan SWOT analisis. Apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, dari kekuatan Anda, kelemahan itu Anda bisa cari apa peluangnya dan bagaimana menghindari ancaman, itu kan. Nah, itu Anda SWOT analisis pribadi. Oh, saya kurang ini, nah, bagaimana Anda mengatasinya, gitu kan? Ini kelebihan Anda. Nah, jadi satu kelebihan Anda simpan, Anda dikatakan lagi. Nah, itu caranya. Apa strategi Anda untuk menangkap peluang lanjut Anda nanti kan masa depan Anda. Kalau untuk menggapai masa depan yang baik nanti Anda juga harus perlu melakukan SWOT analisis ya. Apapun kegiatan kita, apapun kita melakukan SWOT analisis penting ya. SWOT itu penting. Nah, kita dengan SWOT itu kita bisa menentukan strategi kita, apa yang harus kita lakukan ke depan, gitu kan? Nah, sama itu mau masuk surga kan? Betul nggak? Untuk masuk surga itu tidak perlu melakukan SWOT analisis kan? Apa kekuatan kita? Apa kelemahan? Kalau kita jarang ngaji berarti kelemahan kan? Betul nggak? Jarang ibadah kelemahan, kan itu. Rajin ngaji itu kekuatan, pandai ngaji kekuatan, tapi tidak bisa ngaji itu kelemahan. Nah, bagaimana kalau apakah kita tuh mengatasinya? Kita sudah belajar ngaji kan? Bagi kita punya kekuatan kan gitu kan? Nah, kalau kita malas belajar itu kelemahan, kan gitu. Ya, kalau kita malas belajar kelemahan. Bagaimana kita mengatasi kemalasan? Kan Allah kan membenci orang malas kan? Betul nggak? Allah kan membenci orang malas. Jadi kita itu kalau kita malas berarti itu kelemahan kita. Kita atasi. Bagaimana kita tidak malas kan? Nah, itu kan. Jadi dalam masuk itu perlu SWOT analisis ya. Perlu. Dalam bahasa ini tidak tahu bahasa agama tapi istilahnya. Tapi bahasa ini SWOT analisis itu kan perlu juga untuk kita masuk surga, ya kan? Kita akhirat itu perlu kan? Nah, sebelum mati kita sapa kan? Rencana kan? Harus berencana kan? Kalau kita mati itu bawa apa? Itu banyak amal kan? Nah, itu kita rencanakan. Apa yang kita lakukan kan? Belajar dengan baik itu dapat amal kan? Anda belajar sini udah amal nih. Belajar amal lah ya. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Anda belajar sini udah amal ibadah kan? Anda mau rencana nih untuk mati itu gimana? Apa rencana Anda? Nah, itu rencana juga kan? Ya semua buat rencana. Nah, itu ya. Jadi kita ini belajarnya pakai nama Allah dengan yang kepada Allah sehingga kita apapun kita jadi ibadah kan? Betul enggak? Nah, kalau perlu sebelum itu ambil wudu dulu enggak gitu kan? Tidak hanya sholat yang ambil wudu, semua kita ambil wudu. Nah, itu kan? Mau pergi kuliah ambil wudu, mau belajar ambil wudu kan? Bagus kan? Itu kan suci gitu kan. Kalau kita suci, insya Allah kita berarti enak masuk kita kan gitu kan. Nah, itu dia caranya. Memang untuk dapat ilmu banyak syaratnya kan. Nggak sembarangan untuk ilmu kan. Baik ilmu agama pun ilmu apa tetap ada syaratnya kan. Harus ikhlas, harus apa nih? Kalau dikasih tugas dosen itu harus ikhlas. Yang belakang nggak boleh kan. Apapun dosennya kalau tugas itu diterima aja, diusahakan kan, dikerjakan semampunya gitu kan. Atas dengan nyebut nama Bismillahirrahmanirrahim itu udah beribadah kan, untuk masa depan di akhirat kan gitu kan masa depan kan juga di hari itu masa depan kan. Kita siapkan untuk kita di akhirat atau gimana buat rencana juga ya kita dalam bisnis juga gitu. Bisnis hanya di dunia kan ada juga habis di akhirat kan, udah kan gitu juga bisa di akhirat juga ada kan. Semua betulnya beda ya enggak? Kalau di dunia kita jualan, kalau di daerahnya lain bisnis beda kan, nggak bisa juga. Nah, terbuat rencana bisnis di akhirat di mana ya kan? Bagaimana bisa menguntungkan di akhirat apa kan gitu kan? Betul enggak? Nah, gitu kan bisnis yang menguntungkan di akhirat apa? Nah, kalau dia itu jualan, kalau di akhirat mungkin kita harus banyak ibadah atau bisnis di akhirat kan? Takwa tuh bisnis kan? Kan orang beruntung apa orang beruntung tuh? Enggak ada. Justru Al-Baqarah kan bagaimana untuk menjadi orang yang beruntung kan? Bagaimana bisa menguntungkan di akhirat kan? Lain lah dengan di dunia, bisnis di dunia nggak bisa beda, tidak sama gitu. Tanya Pak Ustadz di lain kan? Bis dunia, bis di akhirat. Nah, kita juga harus bisa kedua-duanya. Kita juga harus bisa di dunia,
dan juga berbisnis di akhirat kan, gitu kan. Kalau bisnis ya dekat dengan Allah kan, banyak zikir kan, ibadah, banyak amal baiknya itu kan gitu. Dengan dosen di mana, dengan teman di mana, saling tolong menolong kan. Yang tidak seiman saya saling tolong menolong gitu ya. Tuh ya. Oke, bagus ya, udah detail dari dah. Oke, satu lagi nomor berapa? Nomor 4 ya? Iya Pak, saya. Silakan. Mau Lydia. Nanti boleh yang lain boleh bicara. Saya mau Lydia dulu. Habis ini ya. Nah, saya mau Lydia. Satu soal bisa banyak bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 1201663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, yaitu adanya perubahan konsumen dan dominasi dunia online. Kalau dulu kan penggunaan televisi dan koran itu sebagai media pasar dan digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis, membuat pengguna internet dan dengan dukungan gadget semakin mumpuni. Kini banyak orang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Perubahan ini menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan dalam merencanakan strategi jaringannya. Jaringan Maulidia di low. Maulidia, halo. Jaringannya ya. Oke, nanti sama lagi Maulidia ya. Halo Maulidia. Dengar suara Bapak semua nih? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi si Maulidia, gimana Maulidia? Udah normal jaringannya? Maulidia lagi jaringan lagi apa? Lagi terganggu. Sebelum Dewi mau Dewi. Ya, Pak. Ini kan mau jawab ya Dewi kan? Dewi. Lanjutkan Dewi. Ya. Dewi Cinta kan yang mau jawab. Dia mau jawab nomor berapa? Tadi mau jawab. Nomor 4 tadi, Pak. Dia mau jawab. Ya. Pertanyaannya ialah ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Sebelum menerapkan strategi pemasaran, yang perlu kita lakukan adalah ada 4. Yang pertama ialah kekuatan, yaitu meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan melayani pelanggan. Yang kedua ialah kelemahan, yaitu meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga adalah peluang, merupakan faktor atau tren yang menguntungkan dari lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat adalah ancaman, merupakan faktor dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Maulidia? Udah normal dah jaringannya? Lanjutkan lagi tadi. Ya jadi itu ya, udah benar jawabannya 4 tadi. Itu ada langsung analisis kan. Karena memang teknologi dia kan teknologi, jadi mengubah perilaku konsumen. Kalau kita ini belanja tidak perlu ke toko kan. Dari rumah, dari tempat tidur kita bisa belanja kan. Betul enggak? Tidak perlu mandi, tidak perlu apa, macam-macam itu langsung belanja. Tapi ada efek negatif juga enggak? Kita semakin boros kan, konsumtif kan. Ada uang gatal mau belanja karena udah ada online, udah ada gadget kan dan sebagainya. Ya kan gitu. Itu efek negatifnya kan gitu. Nah, kalau dulu masyarakat kan pakai koran, lihat koran, lihat iklan di TV. Sekarang lagi, ya, Anda buka gadget, di Shopee, di Tokopedia itu banyak produk yang menarik kan. Nah, Anda chatting penjual kan. Nah, itu jadi itu mempengaruhi perilaku konsumen sekarang itu. Oke, nomor 5, siapa nomor 5? Silakan nomor 5. Saya, Pak. Silakan. Seni ya, Seni. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Suheni dari Prodi Akuntan Syariah kelas 3C. Strategi pemasaran dalam Islam yang pertama ada yang namanya testis atau rabaniyah. Jiwa seorang syariah marketing meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, etis. Etika bisnis Islam dalam pemasaran memiliki nilai keistimewaan dari lainnya, yakni selain karena teistis, juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, mulai dari moral dan etika. Yang ketiga, realistis. Pemasaran syariah merupakan sebuah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Yang keempat, humanistis. Keistimewaan syariah marketing yang selain bisa dilihat dari sifatnya yang universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. Surah yang berhubungan dengan strategi pemasaran yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Makna dari ayat ini yaitu menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini, Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan atau memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam ayat ini dapat kita ketahui bahwa perusahaan harus menjamin produknya. Jaminan yang dimaksud mencakup aspek material, yaitu mutu bahan, mutu pengolahan, dan mutu penyajian. Aspek non-material mencakup kehalalan dan keislamian dalam penyajiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus saya jawabannya. Silakan nomor berapa? Nomor 6 atau nomor 5? Saya Pak nomor 6. Silakan, Irma Septiana, silakan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Septiana, saya berasal dari Skadau. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 6, yaitu tentang jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Terdapat ada 6 poin untuk strateginya. Yang pertama, meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga, membuat barang atau jasa yang lebih baik. Yang kedua, menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jumlah pembeli yang lebih banyak. Yang ketiga, menambah barang atau jasa dengan melakukan program cuci gudang untuk barang yang hampir kadaluarsa. Yang keempat, melakukan promosi penjualan seperti memberikan hadiah, diskon, dan voucher belanja. Yang kelima, meningkatkan pengenalan merek, melakukan publisitas dan penelitian, dan yang terakhir, meningkatkan promosi melalui media dengan cara yang sesuai dengan sasaran pembeli. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak strategi yang perlu dilakukan, ya banyak strategi dengan strategi ya, cocok gitu kan. Oke, nomor 7, silakan. Saya Pak. Silakan langsung. Anissa Prentini, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Priantini. Saya akan menjawab nomor 7. Jika saya mempunyai sebuah usaha, strategi yang saya lakukan untuk memperoleh sebuah pangsa pasarnya lebih besar, yaitu dengan memanfaatkan internet. Karena pada zaman sekarang ini, internet adalah network yang sangat luas di dunia. Dalam melakukan strategi marketing, lewat internet, saya bisa membangun sebuah brand tentang usaha saya,
sekaligus untuk mempromosikan produk-produk yang salah satunya yaitu dengan menulis blog di situs-situs komunitas secara menarik. Kemudian mencantumkan link usaha saya. Cara ini menurut saya merupakan cara yang strategis dalam marketing karena paling murah dan paling efektif. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat nomor 7? Silakan. Saya, Pak. Silakan langsung. Eti Laida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eti Zulaida. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 7. Strategi yang pertama yaitu membangun brand yang kuat. Menurut saya, identitas sebuah brand harus benar-benar dirancang dengan teliti, karena dengan brand kita dapat memberi informasi apa yang akan kita jual, keunggulan brand yang akan kita pasarkan, dan alasan kenapa harus membeli brand yang akan kita pasarkan. Tak lupa juga untuk membuat sesuatu yang unik dari brand yang akan kita pasarkan. Yang kedua, membuat logo yang menarik. Jika brand kita memiliki citra yang baik, ada baiknya membuat logo agar konsumen dapat mengenali dan mengingat brand yang akan kita pasarkan. Dan logo dibuat harus menarik dan mengandung makna yang dapat mewakili usaha kita. Yang ketiga, mempromosikan brand di dunia maya. Dunia maya selalu menjadi tempat untuk mengenalkan sebuah karya ataupun usaha yang akan kita pasarkan. Dengan cara menulis blog di situs komunitas secara menarik, kemudian cantumkan link usaha kita. Atau bisa juga dengan brand ambassador melalui kalangan artis ataupun selebriti sosial media. Dengan cara ini, kita dapat menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Yang keempat, lakukan riset pasar. Dengan tren pasar yang selalu berubah, membuat kita harus rajin melakukan riset kecil-kecilan agar kita bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk kita, serta untuk mengetahui tren yang sedang disukai oleh pasar. Dengan begitu, kita jadi mempunyai bekal untuk menentukan arah bisnis ke depannya. Yang kelima, evaluasi bisnis Anda. Dengan mengevaluasi bisnis, ini kita dapat melihat dan mengamati arus bisnis. Apakah ada penurunan atau peningkatan? Jika terjadi penurunan, kita harus segera mencari cara baru untuk jadi strategi marketing yang akan digunakan. Jika terjadi kenaikan, harus dicari tahu juga apa yang sebenarnya disukai oleh pasar, sehingga dapat kita maksimalkan. Hal ini harus dilakukan secara rutin untuk menjaga bisnis yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8 silakan. Nomor 8. Saya, Pak. Silakan. Dinda ya. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Sungai Purun Besar, Kabupaten Mempawah. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Lalu yang kedua ada penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Lalu yang ketiga ada strategi memasuki pasar. Ada beberapa cara yang ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang tujuh, yaitu yang pertama memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, yang kedua memasuki pasar dengan berkembang sendiri, dan yang ketiga memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu ada strategi marketing mix. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima ada strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Yang terakhir ada pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan penghilang bisnis lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu sendiri marketing mix tidak. Marketing mix itu kan ada 4P. Ada produk, ada price, ada place, model promotion kan.
Jadi produk itu apa yang ditawarkan, ya bagaimana harganya, bagaimana Anda mempromosikannya. Pertama tepatnya di mana, lokasi di mana, kan gitu kan. Nah, baru promosi. Kemudian berkembangnya ilmu dan teknologi jadi 7P, tambah people, tambah physical evidence, tambah apa gitu kan, proses kan, 7P. Jadi ini yang perkenalkan teori 4P ini McCarthy ya. McCarthy itu orang yang memperkenalkan McCarthy itu 4P. Namanya bangun pemasaran ya. Nah, ini nanti dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan bisnis nanti 4P. Semua ini pakai 4P kan. Harus ada produk kan. Apa itu produk? Nah, ya nanti Bapak sharing dulu ya. Apa itu produk ya? Apa itu produk? Bapak sharing dulu. Pakai sharing dulu. Sudah ini sharing. Aduh. Bapak sharing dulu. Tadi ya. Bisa nampak nih? Bisa? Nampak? Nampak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide atau gagasan. Jadi, produk bisa berupa manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan tuh guys. Nah, dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Nah, berikut ini 5 tingkatan produk tersebut. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagi juga video ini ke teman-teman lain agar lebih banyak orang yang tahu informasi ini. Yang pertama ialah produk utama atau inti. Produk utama atau inti adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk, guys. Contohnya dalam bisnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli para tamu adalah istirahat dan tidur. Untuk bioskop, para penonton sesungguhnya membeli hiburan atau film yang mereka ingin nonton tuh guys. Nah, yang kedua ialah produk generik. Produk generik adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar atau rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Contohnya, hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruangan untuk disewakan. Nah, lanjut tingkatan yang ketiga ialah produk harapan. Produk harapan atau expected produk adalah produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Sebagai contoh, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air hangat, telepon, lemari pakaian, dan ketenangan. Nah, berikutnya yaitu produk pelengkap atau biasa juga disebut dengan augmented product. Nah, produk pelengkap atau augmented product adalah berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas TV, shampoo, bunga segar, check-in dan check-out yang cepat, pelayanan kamar yang baik, dan lain-lainnya tuh. Nah, lanjut ke tingkatan produk yang terakhir ialah produk potensial.
Produk potensial adalah segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang, guys. Misalnya hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekam video dengan kaset videonya, catering buah-buahan segar, dan lain sebagainya. Nah, ya itu jadi tanya sikat itu tentang produk. Tadi dari nonton video tadi kira-kira apa yang ada dapat tangkap? Nah, silakan. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Albiana, NIM 12011119, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Hal yang dapat saya tangkap dari video itu adalah produk itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat dipasarkan, yang terdiri dari barang dan jasa. Dalam sebuah produk itu memiliki berbagai utama. Itu adalah manfaat tapi baru itu. Karena hotel itu jadikan tempat untuk beristirahat. Yang kedua ada generik. Generik itu merupakan produk yang manfaatnya juga yang paling dasar. Misalnya hotel itu memerlukan berapa bagian atau berapa tempat untuk dapat kita gunakan untuk beristirahat yang baik. Yang ketiga adalah produk formal. Produk formal ini adalah yang bersifat formal di dalam sebuah kegiatan atau sebuah tempat. Yang misalnya tuh tadi hotel tadi itu yang harus mempunyai beberapa alat atau persediaan, misalnya handuk dan lain-lain. Itu yang dapat saya tangkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang berpendapat, silakan. Apa yang Anda tangkap dari video tadi? Silakan. Apa yang Anda tangkap dari video tadi itu? Saya, Pak. Silakan, Lydia. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1201663. Di sini dari video itu saya menangkap bahwa produk itu mempunyai 5 tingkatan, yaitu pertama tadi itu adalah tingkat dasar. Tingkat dasar itu adalah layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Terus ada yang tingkat kedua yaitu namanya basic produk. Jadi pemasar tuh harus benar-benar mengubah manfaat inti itu menjadi produk dasar. Terus yang ketiga itu pemasar tuh harus mempersiapkan produk yang diharapkan atau expect produk. Terus yang keempat itu tuh pemasar harus menyiapkan produk tambahan atau augment produk yang melebihi harapan pelanggan. Dan tingkat kelima itu ada produk potensial, yaitu tuh mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Boleh itu Kak, Pak, pakai cara contoh? Boleh, silakan. Kan contohnya yang tadi udah seperti di video tersebut. Kalau menurut saya, contoh yang saya buat yaitu cara saya membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkat produk tadi itu, yaitu ketika saya membuka usaha jasa pendidikan seperti guru les misalnya. Jadi pertama-tama tuh kita harus tahu terlebih dahulu layanan atau manfaat apa yang sebenarnya nih dibelikan pelanggan kepada kita. Kemudian jika sudah tahu, kita sebagai pelanggan tuh harus membuat sebuah pelayanan atau manfaat tadi menjadi rasa yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Kemudian lalu kita beri mereka tuh fasilitas yang memadai seperti toilet yang bersih, wifi yang lancar, dan sebagainya. Kemudian kita juga beri tahu kepada mereka nilai tambahan dari jasa yang kita berikan dengan memberikan mereka misalnya garansi apabila nilai ujian anaknya hasilnya tidak memuaskan. Terus di tempat lokasi mengajar dapat kita beri juga tempat parkiran yang luas dengan kanopi agar kalau misalnya mereka menjemput anaknya itu mereka tidak harus panas-panasan untuk menunggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bagus contohnya ya itu 5 tingkatan produk kan. Anda pernah coba Anda ambil di rumah tuh apa? Aqua kan? Aqua apa punya Anda amati, Anda analisis dari 5 tingkatan. Apa tuh dasarnya? Apa manfaat yang ditawarkan itu kan? Kalau Aqua itu apa manfaat? Ngapa Anda beli Aqua? Apanya? Ada apa manfaat Anda beli apa? Kan haus kan? Haus kan gitu kan? Misalnya gitu kan. Nanti apa jenis produknya, labelnya, desainnya, itu kan? Ini namanya direct produk. Direct produk kan desainnya di mana, label di mana, bagaimana, apa ada logo, itu kan bisa. Itu kan namanya direct produknya kan. Ada ekspektif produknya. Apa dapat apa rasanya kan? Nah, jadi apa tuh untuk rasanya tuh manfaat dasarnya itu. Jadi itu aja. Berarti baru augmentednya, barulah potensialnya. Jadi macam-macam tuh. Makanya pemasaran itu kreatifnya enggak, harus kreatif. Kreatif ya, jadi Anda ide. Gunakan 5 tingkat ini, gitu kan? Tidak sekedar manfaat di konsumen, tapi tambah lagi. Nanti tidak tahu tahun akan datang gimana, tidak tahu ilmunya kan berkembang terus kan. Nah, jadi pemasaran tidak hanya memuaskan konsumen, ya, tapi pemasaran itu harus bisa menyenangkan konsumen. Nah, ini kan menyenangkan, tidak hanya memuaskan, menyenangkan. How to please the customer, not how to satisfy. Ya, how to please the customer, itu penting sekarang. Menyenangkan pelanggan itu penting. Bagaimana Anda membuat pelanggan itu bahagia, intinya itu ya. Pelanggan bahagia itu beli pasti Anda kan. Itu ya. Marketing kan creating the customer. Apa maksud marketing itu menciptakan pelanggan intinya. Kalau Anda buka usaha tidak ada pelanggan itu apa? Tidak ada ya. Kalau kita kan bekerja untuk pelanggan. Kalau Anda buka bisnis kan ada bekerja untuk pelanggan kan. Anda buka usaha dari pelanggan itu apa hasilnya? Tidak ada kan? Jadi maka harus bisa mengetahui kebutuhan pelanggan karena kita tuh bekerja untuk pelanggan kan gitu kan, yang gitu ya gitu kan. Jadi itu apa tuh pelanggan, siapa konsumen kan, itu kan macam-macam sikap dan sikapnya kan gitu ya kan. Oke, kita kembali soal nomor 9, bisa jawab nomor 9, silakan. Kita jam 8 kan, kita sampai jam 8:10 ya betul nggak? Hari kita jam 8:10 kan jadwalnya jam 8:10 kan, karena kita mau diskusi jam 7 kan. Nah, jadi jam 8:10 kita. Ini ingatkan Bapak ya pada waktu ya. Iya, Pak. Bapak sudah lewatkan. Kalau waktu udah habis Pak, apa-apa ya. Nah, diingatkan dulu. Oke, silakan nomor 9, siapa mau coba? Ya, Pak. Langsung. Lu tadi Gina Ratika sudah. Lu tanya Gina Ratika. Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftania Gina Rantika. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Pontianak di Jalan Ayani 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 9. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-Muslim? Di sini tetap menerapkan strategi pemasaran syariah dengan nilai-nilai yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah, yaitu sifat sidik, dapat dilihat pada aspek pelayanan pembiayaan yang jujur dan transparan, amanah dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemasaran produk tersebut. Karena dalam pandangan Islam, jual beli menjadi salah satu diskursus yang mendapatkan perhatian secara serius. Islam memberikan ketentuan yang cukup ketat dalam praktik perniagaan atau jual beli. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli, Islam sangat mengedepankan prinsip rela atau riba dan juga menghindari riba sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
yang menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur secara eksplisit mengenai pokok-pokok kegiatan jual beli. Al-Quran sangat mendorong dan memberikan motivasi pada umat Islam untuk melakukan perniagaan dalam kehidupan mereka. Di saat yang sama, Al-Quran juga memberikan pengakuan dan legitimasi atas kegiatan perniagaan serta memberikan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan jual beli tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah memang dalam Islam itu kita tidak boleh membedakan, ya, tidak membedakan ras, suku, agama. Kita sebagai pemasar Islam itu harus ya memberikan pelayanan terbaik untuk semua orang kan. Kita orang kaya bagus pelayanannya, orang miskin juga membedakan. Orang kaya bagus pelayanannya, orang miskin tidak boleh kan. Walaupun dia bukan agama, bukan seiman, tidak seiman kita tetap dipelayanan baik kan. Harus jujur, tetap jujur. Jangan jujur pada orang Islam aja, pada orang non Islam harus jujur kan. Nah, gitu. Jadi karena Islam agama yang membuat rahmat lillah kan, yang membuat berkah bagi alam semesta gitu kan. Jadi kita tidak boleh bedakan. Ya, tidak boleh bedakan. Tetap yang terbaik kita layan pada mereka itu kan. Walaupun mereka itu non Islam, gitu. Muslim kan, harus kita kasih pelayanan yang terbaik gitu ya. Sama semua kalau Anda jadi ustazah dari guru, ada muridnya yang non Islam, ya bagus juga, ya, memberi pengajaran yang bagus kan. Yang sama kan, yang dibedakan antara ini kalau buat Islam ini jumlah sedikit ya. Ya ini banyak tidak bisa sama kan, yang terbaik. Kan sama kan guru itu guru itu berdagang. Guru itu berdagang, cuma dia dagang dengan ilmu kan. Enggak. Ya Bapak ini berdagang nih kan. Ngajarnya pedagang. Apa yang dagang Bapak ya? Bapak memberi ilmu gitu kan. Dan itu. Bapak memberi ilmu itu ya pada siapa aja sama, adil kan. Harus kita membedakan gitu kan. Itu sesuai dengan norma-norma agama lah kita bedakan gitu kan. Nyimpang gitu kan. Nah, itu ya. Ya gitu. Jadi pedagang itu luas artinya. Di kantor juga pedagang semuanya kan. Dan hanya jual barang, jasa kan pedagang kan. Jasa gitu kan. Kita semua berdagang nih, dagang beda-beda kan. Jadi semua kita ini mempertanggungjawabkan apa yang kita buatkan gitu kan. Oke, nomor 10, silakan. Saya Pak. Silakan langsung. Mulia ya, silakan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelas 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 1201663. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 10, yaitu coba Anda baca surah Al-Maidah ayat 3 dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa ma aqalla tabu'u illa maza kaitum wa ma duha ala nusubi wa antas taqsimu bil azam zalikum fisku al-yawma ya isaladzina kafarum fala tajtauhum wajtauni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum mul islamana faman tura fi masatin khaira mutajanifin ismin fa innallaha sadaqallahul azim. Isi
kandungannya adalah larangan untuk mengonsumsi makanan haram. Melalui ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang umat Muslim untuk makan makanan haram, di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Nah, jadi ya tidak boleh makan apa babi. Kenapa tidak boleh makan babi? Kenapa Allah melarang begitu? Kenapa seperti itu? Ya, pasti ada sebabnya kan? Ada hikmahnya kan? Kenapa dilarangnya enggak? Karena bukan semua penyakit itu kan karena kalau kita penyakit datang nanti kan gitu. Kedaraan itu masih ada rahasia di manusia kan. Rokok itu kan enggak bagus juga enggak. Nah, ada pendapat ada yang kata makruh, ada yang haram kan. Kalau banyak mudaratnya, banyak kejelekannya, tidak manfaatnya itu haram gitu kan. Nah, karena banyak itunya kan. Itu kan. Kalau Bapak tidak merokok karena Bapak tahu itu merusak kesehatan kan. Nah, babi itu gitu merusak kesehatan, ya kan? Enak sih, merokok itu enak rokok. Makan babi enak, mungkin enggak. Bapak tidak tahu apa berasa babi dan orang makan. Tapi kan itu pasti ada hikmahnya kenapa Allah melarang makan babi. Nah, kita harus menjual produk yang halal kan pada konsumen kan. Produk yang kita jual itu harus ramah lingkungan, ya kan? Harus jangan membuat konsumen itu tidak sehat, kan harus sehat menyehatkan konsumen kan. Tidak hanya hal haramnya, tapi harus wajib yang bagus kan. Barang itu produk baik, bagus kesehatan kan gitu kan. Jangan sedang untung dia gitu. Maksud gitu kan gitu. Oke, nomor 10 silakan. Saya Pak. Langsung. Oke, Anissa silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Priyantini ingin menjawab nomor 11. Yaitu adalah surah Al-An'am ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata aswaj minad danisnaini wa minal mazisnain. Qul az-zakaraini harramma amil unsaini ameshtamalat alaihi arhamul unsayain nabiun bi ilmin in kuntum sadiqin. Shadaqallahul azim. Maksud dari kandungan surah Al-An'am ini, ayat 143 adalah ayat tersebut mengajarkan kita sebagai manusia bahwasannya dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta yang terjadi. Ayat ini membahas tentang sebuah produk bahwa akan bermanfaat jika dihasilkan dalam proses yang baik dan benar. Ayat ini juga membahas mengenai betapa pentingnya manfaat produk, peran data, dan fakta dari produk tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka produk baik kan, kami halal harus baik kan gitu. Nanti pun ada gak haram tidaknya kan dari zatnya, ada atau dari caranya, cara memperolehnya kan. Juga kita tahu halal kan, haram dan halalnya ada kan. Kayak ayam tuh zatnya halal kan, betul enggak? Ayam kan. Tapi kalau Anda makan ayam yang nyembelih tidak menyebut nama Allah, Bismillah, bisa jadi beda kan, hukumnya kan. Nah, gitu. Itu contoh kan. Hati-hati kalau kita makan ayam tuh ya. Pakai beli dari KFC, dari mana tuh kita tidak tahu siapa yang motongnya kan. Nah, dajatnya sih tapi dari caranya itu kan bisa halal kan. Gitu. Oke Bapak, saya lagi ini ya, saya video lagi tentang ini ya. Oke. Nah, ini kita tonton lagi. Hello, my name is Daniel Bowler. I am from Scotland and I've been teaching. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan teruskan pembahasan materi tentang produk. Materi pokok yang akan kita bahas adalah klasifikasi produk. Oke, kita mulai ya. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, di mana klasifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang.
Produsen melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan kelompok produk yang memiliki perilaku seragam atau hampir seragam. Secara umum, para pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan yaitu yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility. Pada klasifikasi produk ini dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama, barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Barang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Contohnya adalah televisi, handphone, laptop, gula, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, jasa. Jasa merupakan produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk jasa dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Contoh produk dalam bentuk jasa yaitu ojek online, taksi online, travel, servis mobil atau servis motor, kursus menjahit, bimbingan belajar, dan lain-lain. Klasifikasi produk yang kedua yaitu klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Untuk klasifikasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu sabun, pasta gigi, minuman, makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang tahan lama atau durable goods adalah barang berwujud yang dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Misalnya sepatu, handphone, laptop, televisi, lemari es, AC, dan lain-lain. Untuk klasifikasi produk yang ketiga adalah klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kriteria ini, Fandi Ciptono mengklasifikasikan produk menjadi 2 kelompok, yaitu produk konsumen dan produk industrial. Untuk yang pertama kita bahas adalah produk konsumen atau consumer's good. Produk konsumen adalah produk yang dibeli konsumen untuk dikonsumsi sendiri oleh individu atau rumah tangga. Produk ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, convenience goods atau produk sehari-hari. Adalah produk konsumen yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan keputusan membeli tidak memerlukan banyak pertimbangan atau berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Berdasarkan cara pembeliannya, convenience goods dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, staples goods, atau barang yang merupakan bahan pokok. Adalah produk atau barang yang secara rutin dibeli tanpa banyak pertimbangan, yang umumnya merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya, obat, bahan makanan, sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Yang kedua, impulse good adalah produk yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu atau tanpa usaha untuk mencarinya. Biasanya impulse goods selalu tersedia dan ditawarkan di banyak tempat yang tersebar, seperti makanan ringan di rak antrian kasir, sehingga konsumen tidak perlu mencarinya. Contohnya, permen, coklat, tablet vitamin C, dan lain-lain. Yang ketiga adalah emergency goods, atau barang darurat atau mendesak, yaitu produk yang dibeli konsumen karena dibutuhkan secara mendesak ketika masa-masa kritis atau darurat. Contohnya yaitu jas hujan dan payung di saat musim hujan. Untuk kelompok produk konsumen yang kedua adalah shopping goods. Adalah produk konsumen yang pembeliannya dipilih dan dibandingkan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria pembanding tersebut dapat berupa harga, kualitas, ataupun model. Produk shopping terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, homogeneous shopping goods. Adalah barang yang dianggap serupa dalam hal kualitas, namun
harga di setiap toko berbeda, sehingga konsumen mencari harga yang termurah. Contohnya, televisi, mesin cuci, tape recorder, dan lain-lain. Yang kedua, heterogeneous shopping goods, yaitu produk-produk yang karakteristik dan ciri-cirinya dianggap lebih penting dan berpengaruh dibandingkan harganya. Contohnya, pakaian, perlengkapan rumah tangga, mebel, komponen-komponen komputer, dan lain-lain. Kelompok produk konsumen yang ketiga adalah specialty goods atau produk spesial, yaitu produk konsumen yang memiliki karakteristik dan identifikasi merek yang unik. Umumnya jenis barang mewah dan eksklusif dengan merek dan model yang spesifik, dengan harga yang mahal dan hanya bisa dimiliki segelintir orang saja. Namun, dicari seberapapun harganya. Misalnya, mobil mewah, pakaian yang dirancang oleh desainer terkenal, produk jam merek terkenal, dan lain-lain. Kelompok produk konsumen yang keempat adalah unsought goods atau produk yang tidak dicari, yaitu produk yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen. Konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Unsought goods ada dua jenis, yaitu yang pertama, regularly unsought product, yaitu produk yang sebenarnya sudah ada dan telah diketahui oleh konsumen, tetapi tidak dipikirkan oleh konsumen untuk membelinya karena belum membutuhkannya. Contohnya, peti mati, batu nisan, tanah kuburan, dan lain-lain. Yang kedua, new unsought product, yaitu produk yang memang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah diketahui oleh konsumen. Jenis produk ini biasanya merupakan hasil inovasi serta pengembangan produk baru, sehingga belum banyak diketahui oleh konsumen. Oke, itu ya. Jadi itu video tentang klasifikasi. Kira-kira siapa yang bisa mereview lagi apa yang Anda tangkap dari itu tadi? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Apa? Mau dia lagi? Silakan mau dia. Siapa lagi? Silakan. Banyak pun apa yang bicara. Silakan. Mau dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari kelas 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 1201663. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari video tersebut bahwa produk itu mempunyai klasifikasi antara diklasifikasikan beberapa kelompok. Yang pertama tuh berdasarkan wujudnya. Jadi kalau misalnya barang tuh wujudnya fisik sehingga tuh dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya seperti makanan. Kemudian jasa itu fisiknya, jasa itu merupakan aktivitas atau manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain. Misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Kemudian ada yang berdasarkan daya tahannya. Kalau misalnya produknya tidak tahan lama, berarti itu barang wujudnya yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali. Misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Kalau produk tahan lama itu barang wujudnya itu yang biasa bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Misalnya lemari es, mesin bubur, dan pakaian. Kemudian berdasarkan penggunaan. Kalau berdasarkan penggunaan itu dia terbagi menjadi dua, ada barang konsumen dan industri. Kalau barang konsumen itu barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Di konsumen ini terdapat empat kategori, yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Jadi barangnya tuh umum sering digunakan dan sering dibeli
serta memerlukan usaha yang sangat kecil dalam membandingkan ataupun membelinya. Contohnya sabun dan surat kabar. Kemudian barang belanjaan, yaitu barang yang proses memilih dan membeli dibutuhkan pertimbangan dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan modelnya. Contohnya pakaian, kursi tamu, dan alat rumah tangga. Kemudian ada barang khusus, yaitu barangnya tuh yang memiliki ciri unik atau merek khas sehingga sekelompok pembeli ini harus bersedia untuk membeli barang tersebut. Contohnya mobil, kamera, atau pakaian khusus. Kemudian ada barang yang tidak dicari, yaitu barangnya itu yang diketahui maupun tidak diketahui oleh pembeli. Namun pada umumnya mereka tidak berpikir untuk membelinya, seperti batu nisan dan tanah kuburan. Kemudian barang industri. Jadi barang industri ini adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tadi satu orang nih, saya bagi. Kan dua orang tadi. Bagi. Iya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zara, NIM 120160099. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang video YouTube yang telah kita tonton tadi, yaitu tentang klasifikasi produk. Klasifikasi produk dapat kita lihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama dari perwujudannya. Perwujudannya tersebut dalam bentuk barang. Hal tersebut merupakan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi konsumen. Contohnya saja TV dan handphone serta laptop yang biasa kita gunakan untuk melaksanakan perkuliahan, Zoom meeting maupun Google Meet. Kemudian untuk dalam bidang jasa, contohnya saja jasa guru, delivery online, Gojek, dan les menjahit. Kemudian dalam spekulasi daya tahan, barang yang tidak tahan lama, contohnya saja makanan yang perlu kita santap sehari-hari, dan barang yang hanya memiliki ketahanan untuk 1 tahun, contohnya saja kulkas maupun teknologi lainnya. Kemudian dari segi kegunaannya, produk konsumen yang digunakan konsumen tidak perlu dipikir 2 kali dalam untuk membelinya, karena kebutuhan tersebut dapat kita gunakan sehari-hari. Contohnya saja obat, pasta gigi, makanan pokok, dan lain-lain. Kemudian yang tidak perlu dicari, karena telah disediakan di depan kasir Indomaret, contohnya seperti permen dan coklat. Adapun produk yang tidak perlu kita cari tetapi akan kita butuhkan pada suatu saat nanti, contohnya saja seperti kain kafan dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi itulah ya menurut daya tahannya, tangibility kan. Ada barang tahan lama dan tidak tahan lama. Kalau tahan lama itu kalau setahun, pasta gigi kan pasti habis kan, dipakai habis kan. Itu pasti kalau udah dipakai 10 tahun pun tahannya enggak. Kalau pasta gigi itu dipakai habis. Masa kalau sebulan habis, berarti tidak tahan lama kan. Sabun gitu, kalau dipakai pasti kurang setahun kan. Mungkin kalau dipakai itu sabun itu seminggu udah habis kan. Nah, itu mah tidak tahan lama. Tahan lama itu lebih dari setahun pemakaiannya kan gitu kan. Barang motor dan sebagainya. Dari kegunaannya itu ada namanya convenient good. Itu barang kebutuhan sehari-hari. Yang sadarilah yang dipakai itu apa. Dan bisa teratur, ya kan? Teratur, kan kebutuhan sehari kan? Kalau udah habis beli lagi itu kebutuhan sehari. Kayak gula, kopi, ya kan? Sabun, ya kan? Sehari-hari habis beli. Lain dengan nama shopping itu kan perlu pertimbangan, perlu usaha yang keras kan, waktu. Misalnya beli TV kan nggak langsung beli TV. Anda penyewa kan harus beli TV. Anda harus cari informasi dulu ya. Cari informasi tentang kualitas gimana, harga gimana, kelihatan gimana, itu namanya shopping good. Perlu pertimbangan dalam membelinya, dan gitu kan, tidak sembarangan kan, karena akan harga mahal, mengandung risiko kan gitu kan, sehingga Anda dalam mobil itu perlu diskusi, perlu cari informasi dan sebagainya. Itu kan itu namanya shopping good.
Nah, ada komponen itu ada 3 tadi. Ada namanya staple. Nah, jadi komponen itu staple itu artinya barang kebutuhan pokok sehari. Kayak beras tuh staple ya. Beras tuh nasi itu staple. Kayak itu barang apa makan pokok kan. Nah, kayak sagu orang Ambon, sagu orang kita makan nasi kan itu staple. Ada yang impulse good. Impulse gini ya. Artinya membeli tanpa perencanaan. Contoh gini, Anda pergi ke Anda mau beli buku nih di Megamall kan. Tujuan kan beli buku nih, buku kata Islamic marketing, buku. Anda sampai ke toko buku di Gramedia, Anda lihat pulpen bagus pulpennya, ya kan? Anda ada rencana kan? Anda beli pulpen dulu. Tujuan Anda tuh beli buku, tapi di toko buku itu ada pulpen menarik, Anda beli. Ya, itu artinya namanya impulse good, ya kan? Impulse good. Anda menonton film, ya nonton, terutama, tapi ya, Anda lihat orang tuh minum es itu rasanya enak. Wah, Anda juga pengen beli es itu kan? Itu namanya impulse good namanya. Itu beli tanpa rencana. Tahu enggak? Dan ini sering terjadi kan? Anda makan di restoran, Anda mau beli misalnya makan nasi goreng, lihat orang lain makan snack yang enak tuh, Anda kepingin juga, Anda beli snack tuh. Nah, itu namanya snack itu impulse good namanya. Jadi beli itu tanpa perencanaan. Nah, ini kan gitu kan, ini namanya impulse good. Contohnya banyak contoh sih. Yang penting tanpa rencana. Ada kita berencana gitu. Tiba-tiba tuh ada tuh namanya impulse good namanya. Nah, gitu kan. Nah, tapi namanya emergency good itu barang-barang yang emergency kan. Misalnya Anda sakit ini perlu obat tuh emergency kan, obat ini kan. Anda golongan darah ini perlu itu emergency. Atau kalau hujan perlu mantel itu namanya emergency kan gitu kan. Nah, itu. Unsur good itu kayak asuransi. Asuransi unsur good. Ya, cari tuan orang mau asuransi. Cari kan. Kayak kuburan dari cari. Itu kalau udah meninggal baru dicari barang itu kan. Ini unsur good tidak dicari. Baru itu ada. Tapi sekarang ini di Jakarta itu kan orang udah pesan semua udah tanah makam udah pesan ya. Jakarta ya karena penduduknya padat. Jadi dari sekarang itu walaupun masih hidup dia udah pesan duluan tanah kapling tuh untuk masa depan kan. Itu udah dibeli duluan. Ada Jakarta dia udah berubah. Jadi unsur good gitu ya. Ada nggak spesial good itu barang mewah. Khusus misalnya lukisan yang dari terkenal Apandi kan mahal kan atau sepatu Lady Di kan nah itu jadi special good harga mahal kalau orang-orang yang suka barang-barang antik ini namanya special good ya kan itu inilah klasifikasi produk ya inilah klasifikasi produk. Oke jadi karena waktu jam 8:05 nih jadi nanti yang belum terjawab ini jadi di video ikutkan ya nah, jadi ini kan diskusikan kita ada 2 video tadi video tentang apa itu produk apapun menilai ya apa itu produk apapun yang penting bernilai bagi konsumen itu yang penting dapat konsumen rambut kita itu produk mata itu produk kan menilai kan apapun apa saja yang penting menilai itu yang produk apa sajalah tanah kotoran sapi itu produk kan betul nggak kotoran sapi itu produk bagi petani kan ya kan gitu buku semua yang bermanfaat bagi siapapun kan bagi pengguna itu produk apapun ya apapun tapi bernilai ya itu namanya produk ya kan ditawarkan dipromosikan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen di masalah produk itu ya jadi nanti yang itu nanti seperti itu di video ikutkan ya dari apa sebenarnya materi ini dalam bentuk narasi yang bertanya ya dalam cerita ya tentang apa itu produk jadi kan pada hari kita belajar apa namanya pemasaran dan rencana pemasaran. Jadi kita lah produk apa dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang jelas? Silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, muatisin. Mana muatisin? Coba muatisin doa muatisin. Doa. Coba berdoa untuk kita semua. Coba lah muatisin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa fika majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahu wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Sudah Muhammad Isin? Sudah Pak. Oke, saya dari Darul Sikat dari Muhammad Isin ya. Nanti hafal di bentuk ayat dan mendoakan orang lain juga bagus ya. Kan gitu kan. Duduk pembahasan bersama. Oke, terima kasih atas saudara. Silakan pelajari lagi ya. Dan tanda video ikutkan dari pertemuan ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak undur diri ya.